Menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini sengaja saya kembali menjumpai rekan-rekan yang saya cintai ya, baik di Facebook atau media sosial yang lainnya, dalam rangka nasionalisme, kedaulatan rakyat, dan menyebarkan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Tapi hal ini saya juga hanya ingin berbagi ya. Jadi saya bukan memberikan satu nasihat atau keharusan, tapi saya hanya berbagi kepada rekan-rekan saya yang saya cintai, apa yang ada dalam curahan dalam pikiran saya. Oke guys, akhir-akhir ini kita terus terang saja banyak melihat agama Islam itu begitu diputarbalikan ya, demi kepentingan politik ya. Bahkan ada yang digunakan untuk penipuan, ada yang digunakan untuk memukuli orang atau menganiaya sesamanya ya, atau yang berlainan ya. Ini yang luar biasa ya di Indonesia ya. Ini karena memang dosa-dosa dari para politikus yang membawa Islam ke arah hal-hal yang tidak benar ya. Masa sih kita melihat bahwa Islam jadi seperti membela teroris, dan mereka begitu militan ya membelanya ya, terus memaki-maki dan membenarkan maki-maki itu. Ini betul-betul satu akhlak yang sebetulnya sudah sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari Islam, belajarlah Al-Quran itu secara benar, dengan logika berpikir. Jangan kita melihat hal-hal yang sifatnya tahayul atau hayal ya, karena itulah jalan masuk daripada orang-orang yang jahat untuk mempengaruhi orang lain dengan rekayasa politik dan sebagainya ya. Ini yang saya sangat menyesalkan sebetulnya, kerusakan moral di Indonesia, sehingga agama Islam terutama ya dibuat menjadi begitu menyeramkan dan begitu ya, saya nggak bisa bicara ya, begitu rusaknya moral ya, jujur saja, sampai rumah ibadah agama lain juga dihancurkan. Ini benar-benar sesuatu hal yang luar biasa yang harusnya kita tidak bisa diam saja ya. Kemudian begini ya, di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa umul kitab adalah surat Al-Fatihah. Kita tahu surat Al-Fatihah itu adalah petunjuk bagi manusia untuk berbuat lurus dan bagaimana dia bersyukur ya. Mungkin saya tidak perlu bacakan ya, karena mempersingkat waktu ya, karena kita semua udah tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai ke waladhdallin ya. Intinya daripada surat Al-Fatihah itu adalah dari mulai kita merasa bersyukur kepada Allah, terus kita meminta petunjuk jalan yang lurus, dan jangan sampai kita sendiri menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada Al-Quran pun sebenarnya hanya itu. Oke, saya ingin membahas satu surat yang setelah Al-Fatihah itu ada namanya surat Al-Baqarah ya. Dan ini menjelaskan mengenai masalah ketakwaan seorang yang mengaku Islam ya, seorang Islam seharusnya seperti ini ya, kurang lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita tahu orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa itu adalah orang yang sabar, orang yang soleh, orang yang bisa menerima kenyataan sesuai dengan surat Al-Fatihah tadi. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salama wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan rezeki yang kami berikan,
Ini artinya begini, kita percaya kepada yang gaib itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal yang gaib ya. Ini yang harus kita jaga, bukan berarti kita percaya yang gaib terus kita kita percaya hal-hal yang sifatnya tahayul. Tidak, gaib itu yang memberi petunjuk ya. Nah kemudian yang melaksanakan sholat itu adalah kita lihat hasil akhir daripada sholat adalah, tujuan sholat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, atau berusaha menghindari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi selama Anda sholat tapi Anda sendiri masih melakukan kemungkaran, itu namanya bukan sholat, mohon maaf ya, tapi itu namanya riya atau menyombongkan diri seolah-olah suci, dan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang mohon maaf ya, sholat di jalan dan sebagainya, atau memukuli orang dengan takbir. Wah, masya Allah, itu yang terjadi di Indonesia hari ini dan kemarin-kemarin masih saja terjadi. Terus kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dari mereka beriman kepada Allah, dan mereka beriman kepada Allah yang diturunkan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kaum sebelum engkau. Jadi mereka harus meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada kaumnya atau pada hamba Allah pada masa-masa sebelum diturunnya Al-Quran. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen begini-begini, atau mereka menghina ajaran agama Kristen. Itu kan kitab yang lebih dahulu diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan. Memang mereka nggak sadar hal itu sudah melanggar daripada ketakwaan mereka kepada Allah. Itu sudah menyesatkan mereka dengan mereka menghina agama Kristen atau agama kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, saya yakin semua agama, kitab pun tidak hanya agama Samawi saja, tapi sebelum agama Samawi ada agama Hindu, ada Zoroaster dan sebagainya, itu semua juga dari Allah. Tapi kalau seandainya mereka menghina agama lain, artinya hidup mereka sudah sesat. Oke, kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Jadi hal yang seperti tadi, orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang bisa menghargai kitab-kitab yang terdahulunya, artinya mereka bisa menghormati keyakinan yang lain. Mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Allah ya. Ini jelas dalam Al-Quran. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kita beri peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Tapi mereka semau-maunya saja. Kita mau dikasih tahu seperti ini, mereka tetap akan merasa benar. Itulah ciri-ciri orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang non-muslim ya, tapi bisa saja orang itu yang mengaku Islam tapi tingkah lakunya kafir. Terus kemudian kata mallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Ini adalah Allah telah mengunci hati mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Artinya orang-orang seperti inilah yang sebetulnya yang dikunci mata, hati, dan pikirannya oleh Allah, dan mereka memang akan ditempatkan pada azab yang berat ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sendiri, ulama mengaku ustadz, mengaku berpakaian gamis, tapi sifatnya di luar daripada itu. Itulah sebetulnya kaum yang sangat buruk perilakunya. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia
Ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman, tapi mereka orang yang sebetulnya menipu Allah, dan mereka tidak, yang saya pikir mereka juga tidak menyadarinya ya. Kemudian yuhadi unallaha wallazina amanu wa ma yahdauna wa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Mereka hanyalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri. Itu yang terjadi ya. Fi qulubihim maradun fa zabahunallahu marada wallahum azaban alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan lagi penyakitnya, dan mereka akan bertambah sesat. Dan itulah orang-orang yang mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Contoh ini justru yang sering kita lihat ya. Seorang yang memaki-maki orang, seorang yang mendoakan kejelekan, akhirnya berbalik ke dia sendiri kan. Ini memang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Indonesia. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka malah menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan mereka selalu merasa benar, tidak bisa diingatkan, padahal tujuannya hanya mengikuti hawa nafsunya. Ini juga terjadi di Indonesia, luar biasa bukan? Oke guys, cukup sekian dulu dari saya ya. Jadi sekali lagi, ini bukan merupakan suatu tausiah, saya hanya ingin berbagi. Dan apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena saya bukan orang yang sempurna, apalagi seorang ahli agama ya. Saya hanya ingin berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan kurnia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud, Kau tempatku meminta, Kau beriku